Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Kuliah Kerja Nyata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kuliah kerja nyata kami yang dilakukan pada UMKM Jilbab Mediani. Judul yang kami angkat pada kegiatan kuliah kerja nyata ini yaitu suatu tinjauan terhadap strategi digital marketing guna meningkatkan penjualan dan penerapan sistem prosedur penerimaan kas pada UMKM Jilbab Mediani. Untuk selanjutnya ada profil pelaku usaha. Jadi Jilbab Mediani ini didirikan oleh Bapak Dr. Andes Irsan Yanuar MBA. Tempat tanggal lahir Medan 12 Januari 1965 dengan pendidikan formal MBA in Financial Management University of Hull UK pada tahun 1995. Alamat rumah dan alamat usaha berada di Jalan Kota Mas Indah nomor 43 Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk selanjutnya adapun gambaran umum dan profil usaha. Rumah Kerudung Mediani ini adalah usaha yang bergerak di bidang fashion yang didirikan pada tahun 2008 oleh pasangan Bapak Irsan Yanuar dan Ibu Dian Mediani. Merek yang perusahaan ini kembangkan adalah Jilbab Mediani, Aimira, dan Mukena Mediani. Jilbab Mediani menjual busana muslim wanita seperti jilbab praktis, mukena, gamis, dan basic inners. Jilbab Mediani ini beralamat di Jalan Kota Mas Indah nomor 76B, Perumahan Kota Mas, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Untuk selanjutnya, moto dari Jilbab Mediani ini adalah praktis, nyaman, dan yang pastinya modis. Berikutnya, ada penjelasan dan data UMKM. Perkembangan perekonomian di Indonesia yang berdasarkan pada konsep pengembangan ekonomi kerakyatan banyak didapat dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sektor ini memiliki peran yang besar dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 Bab 3 Pasal 5 yang berbunyi meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, UMKM memainkan perannya dalam penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, UMKM telah berperan aktif menyerap tenaga kerja yang secara tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dapat dilihat, di sini ada tabel perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pada tahun 2017 dan 2018. Tabel ini adalah data statistik mengenai jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan produk domestik regional bruto. Pada tahun 2017 tercatat 62.922.617 unit usaha dengan tenaga kerja 116.431.224 orang dan produk domestik regional bruto sebesar 7.820.282,6. Selanjutnya di tahun 2018 tercatat 64.194.057 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 116.978.611 orang dan produk domestik regional brutonya sebesar 8.573.895,3. Selanjutnya, adapun tabel kontribusi industri kreatif terhadap PDB pada tahun 2018. Di tingkat pertama ditempati oleh sektor kuliner dengan persentase 41,69%. Dan tingkat kedua ditempati oleh sektor fashion dengan persentase 18,15%. Dan yang terakhir, yang ketiga, ditempati oleh sektor kriya dengan persentase 15,70%. Ada juga di sini tabel kontribusi sektor ekonomi terhadap produk domestik regional bruto di Kota Cimahi pada tahun 2013 dan 2016. Berdasarkan tabel tersebut,
Diketahui selama tahun 2013 sampai 2016, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling dominan di Kota Cimahi dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor industri pengolahan terdiri dari industri besar, menengah, dan kecil. Sektor ini menyumbang 47,02% terhadap produk domestik regional bruto di Kota Cimahi. Industri kecil dan menengah atau IKM terdiri dari 4 klaster, yaitu yang pertama industri tekstil dan produk tekstil, yang kedua kerajinan, yang ketiga telematika, dan yang keempat produk makanan dan minuman. Sektor ini memiliki prospek yang baik untuk ke depan dan membuka harapan baru bagi masyarakat setelah banyaknya terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Selanjutnya ada permasalahan dalam UMKM. Pada UMKM Jilbab Mediani ini ditemukan beberapa faktor yang menjadi permasalahan, yaitu penurunan penjualan yang berakibat pada menurunnya omset UMKM. Selanjutnya ada sistem akuntansi yang digunakan masih sederhana. Lalu pencatatan penjualan barang dan laporan penjualan harian yang pencatatannya masih dilakukan secara manual. Serta tidak adanya dokumen faktur penjualan untuk merekam penjualan secara cash on delivery atau COD. Hal ini dimungkinkan oleh faktor ketidaktahuan, keterbatasan pengetahuan, biaya pengadaan yang mahal, serta keengganan pemilik usaha yang menggunakan sistem akuntansi yang dirasa rumit. Jika hal ini dibiarkan, maka akan membuat kinerja di UMKM ini menjadi tidak efisien dan menyebabkan kelemahan pada unsur pengendalian internal. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana penerapan strategi digital marketing dalam meningkatkan penjualan pada UMKM Jilbab Mediani. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem prosedur penerimaan kas pada UMKM Jilbab Mediani. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan dari kuliah kerja nyata. Maksud kuliah kerja nyata yaitu untuk menerapkan strategi digital marketing guna menjadi daya saing promosi dalam meningkatkan penjualan pada UMKM Jilbab Mediani. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem prosedur penerimaan kas pada UMKM Jilbab Mediani. Adapun tujuan dari kuliah kerja nyata yaitu yang pertama, untuk menambah pengetahuan dengan penerapan ilmu-ilmu yang dipelajari. Yang kedua, untuk membandingkan antara teori yang sedang dipelajari maupun pada literatur yang telah dibaca dengan yang sebenarnya terjadi pada saat melaksanakan kuliah kerja nyata di UMKM Jilbab Mediani. Yang ketiga, untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan mata kuliah kerja nyata. Yang terakhir, yaitu untuk membantu usaha mikro kecil menengah atau UMKM Jilbab Mediani dalam meningkatkan penjualannya. Berikutnya ada pembahasan hasil kuliah kerja nyata. Dapat dilihat di sini terdapat tabel kekuatan dan kelemahan UMKM Jilbab Mediani berdasarkan fungsi manajemen dan fungsi perusahaan. Selanjutnya, ada peluang dan tantangan lingkungan eksternal UMKM Jilbab Mediani. Berikutnya, ada pemetaan strategi bisnis berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama, strength. Produk berinovasi mengikuti tren. Harga terjangkau untuk berbagai kalangan. Penjualan produk melalui sosial media Instagram. Dan yang terakhir, produk mudah dicari. Ada juga weakness, tidak memiliki store, produk diprioritaskan untuk usia 30 tahun ke atas, postingan pada Instagram yang kurang informatif, dan tampilan pada Instagram yang kurang menarik. Selanjutnya ada opportunities, bertambahnya muslimah yang berhijab, dan adanya komunitas UMKM. Yang terakhir ada threat, yaitu tren masyarakat cepat berubah, adanya perusahaan besar sejenis yang sudah memiliki brand merek yang cukup terkenal, banyak muncul kompetitor baru,
banyak pelaku usaha yang mempromosikan produknya menggunakan sosial media. Dan banyak juga terjadi penipuan pada penjualan melalui sosial media. Untuk strategi yang pertama yaitu strategi SO, yaitu dengan memperluas promosi produk atau melakukan iklan bersponsor pada Instagram. Ada juga dengan meningkatkan kualitas produk dan berinovasi agar dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Selanjutnya, ada strategi WO, yaitu memperbaiki pemasaran dan promosi melalui Instagram dengan membuat konten dan feed yang menarik. Ada juga melakukan pemantauan kondisi pasar. Selanjutnya ada strategi ST, yaitu dengan membuat dan memasarkan produk yang sedang menjadi tren di masyarakat. Ada juga meningkatkan kualitas dan eksistensi produk sehingga mampu menyaingi produk yang ditawarkan oleh pesaing. Yang terakhir ada strategi WT, yaitu meningkatkan kegiatan promosi dengan memposting testimoni dari konsumen agar dapat meningkatkan kepercayaan pada saat akan melakukan pembelian. Dan ada juga melakukan promosi dengan menambah produk baru sehingga target pasarnya semakin luas. Yang selanjutnya, ada bantuan teknis masalah kasus. Yang pertama yaitu meningkatkan promosi dalam sosial media Instagram. Yang kedua, meningkatkan promosi melalui personal selling. Dan yang terakhir, membantu membuat Linktree. Di sini saya Tresnawati Putri, perwakilan dari akuntansi akan menjelaskan tentang penerapan sistem prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai pada UMKM Jilbab Mediani. Penerimaan kas pada UMKM berasal dari penjualan tunai yang dilaksanakan dengan cara pembeli membayar terlebih dahulu produk yang akan dikirim ke pembeli. Di sini ada sistem prosedur penerimaan kas dari Jilbab Mediani. Yang pertama yaitu fungsi terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, lalu sistem prosedur penerimaan kas dan pengendalian internal. Nah, di sini ada fungsi terkait, yaitu fungsi penjualan. Bertanggung jawab untuk semua aktivitas usaha Jilbab Mediani dari mulai menerima order sampai pencatatan. Lalu dokumen yang digunakan itu bukti transfer dari bank, dari pembeli sebagai otoritas pengeluaran barang. Dan catatan yang digunakan yaitu cash basis, di mana pendapatan baru akan dicatat saat pembelian atau pelanggan membayar sejumlah uang atau kas kepada penjual berupa bukti transfer bank. Di sini ada sistem prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Ada sistem order. Yang pertama ada prosedur order penjualan, yang dimana dimulai dari menerima order dari pelanggan oleh fungsi penjualan. Dan yang kedua ada prosedur penerimaan kas. Fungsi penjualan menerima bukti transaksi dari pelanggan berupa bukti bukti transfer. Yang kedua prosedur penyerahan barang. Fungsi penjualan menyiapkan dan melakukan pengemasan barang yang untuk diantar ke ekspedisi. Dan yang terakhir ada prosedur pencatatan penerimaan kas, di mana informasi dari bukti transaksi yang terkait dengan penjualan tunai dan penerimaan kas akan dicatat oleh fungsi penjualan ke dalam laporan harian Jilbab Mediani. Di sini ada pengendalian internal UMKM Jilbab Mediani. Yang pertama masih terdapat perangkapan fungsi atau tugas pada bagian penjualan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan pengendalian menjadi tidak optimal. Dan yang kedua, pada usaha Jilbab Mediani tidak terdapat bagian yang mengotorisasi karena tidak adanya dokumen yang harus diotorisasi. Yang ketiga, belum adanya dokumen penjualan bernomor urut tercetak, belum dibentuk sistem otoritasi. Hal ini dapat menyebabkan pengendalian internal tidak dapat berjalan secara optimal dan efektif. Di
sini pembahasan sistem prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai UMKM Jilbab Meidiani. Sistem prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai pada UMKM ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang dipelajari, di mana pada usaha Jilbab Meidiani belum adanya pembagian fungsi dan masih adanya prosedur yang ditangani oleh fungsi yang sama, dan diharapkan adanya pemisahan fungsi untuk dapat menghindari adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas kecurangan dan penggelapan kas. Karena fungsi penjualan merupakan fungsi operasi yang bertanggung jawab menerima order dari pembeli yang dalam transaksi penjualan mempunyai kecenderungan menjual barang sebanyak mungkin. Usaha Jilbab Meidiani menggunakan pencatatan cash basis, di mana pendapatan akan dicatat saat pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual berupa bukti transfer bank. Jilbab Meidiani dapat mempertahankan pencatatan menggunakan sistem komputer dengan upgrade sistem tersebut bagaimanapun kondisi penjualannya, bisa menggunakan software tertentu atau yang sederhana menggunakan Microsoft Excel. Dokumen yang digunakan pada usaha Jilbab Meidiani belum cukup efektif karena hanya menggunakan bukti transfer berupa bukti transfer bank yang tidak adanya nomor urut tercetak, yang memiliki resiko terjadinya kecurangan atau fraud apabila penjualan tanpa adanya dokumen. Di sini selanjutnya kita merekomendasikan prosedur penerimaan kas, yaitu dari menerima order pembayaran, lalu seperti biasanya sampai ke waktu penjualan. Nah, setelah itu dari fungsi akuntansi, faktur penjualan diinput ke data faktur penjualan, diarsip, lalu membuat jurnal penerimaan kas, lalu membuat laporan penjualan, laporan pengiriman kas. Di sini juga ada dokumen yang perlu ditambahkan untuk UMKM Jilbab Meidiani, yaitu berupa bukti penjualan. Juga kita merekomendasikan untuk menggunakan Microsoft Excel dalam membantu pencatatan penerimaan kas yang dapat dilakukan oleh Jilbab Meidiani. Di sini juga kita membuatkan SOP untuk penerimaan kas yang dapat dibuat oleh UMKM Jilbab Meidiani tersebut. Dan selanjutnya, dari seluruh pembahasan yang telah kami paparkan, di sini ada kesimpulan. Strategi digital marketing guna meningkatkan penjualan dan penerapan sistem prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai pada UMKM Jilbab Meidiani. Maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama membantu UMKM Jilbab Meidiani melakukan analisis SWOT pada tingkat digital marketing, khususnya sosial media marketing Instagram, yaitu dapat diterapkan pada UMKM tersebut pada hubungan strength opportunity. UMKM Jilbab dapat melakukan perluasan dalam promosi produk serta inovasi produk. Juga pada hubungan weakness opportunity, UMKM dapat melakukan perbaikan pemasaran dan promosi melalui Instagram, membuat konten atau feed yang menarik, serta melakukan pemantauan terhadap kondisi pasar. Dan juga pada hubungan strength dan threat, UMKM Jilbab Meidiani dapat membuat dan memasarkan produk yang sedang menjadi tren di masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan eksistensi produk sehingga mampu menyaingi produk yang ditawarkan oleh pesaing. Pada hubungan weakness dan threat, UMKM dapat meningkatkan kegiatan promosi dengan memposting testimoni dari konsumen agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada saat melakukan pembelian. Dan yang juga membantu UMKM Jilbab Meidiani dalam memasarkan produknya dengan personal selling dalam bentuk promosi melalui Instagram Story, grup Facebook, grup WhatsApp, dan menawarkan langsung produk jilbab kepada kerabat terdekat.
atau yang dikenal sehingga menunjukkan calon-calon pembeli. Juga membantu UMKM sistem Mediani dalam membuat link tree yang akan disimpan pada bio Instagram untuk memudahkan konsumen jika ingin memesan produknya. Sistem prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai UMKM Jilbab Mediani secara keseluruhan belum dikatakan baik karena masih adanya perangkapan fungsi belum memiliki dokumen yang memadai untuk merekam data penjualan. Sistem pencatatan menggunakan cash visit yang manual, seluruhnya belum terkompilisasi. Sedangkan untuk prosedur sendiri sudah efektif, namun masih adanya prosedur yang ditangani oleh fungsi yang sama dan pengendalian internal yang belum optimal. Kami juga di sini juga ada saran yang berdasarkan hasil interaksi yang telah dilakukan secara online dengan UMKM Jelma Mediana, yaitu satu, bagi objek KKN mengoptimalkan pemasaran online demi meningkatkan penjualan dalam jangka panjang, membuat bentuk promosi yang selalu beda dari yang lain untuk menarik perhatian konsumen, melakukan endorsement atau paid promote agar masyarakat lebih luas mengenal Jilbab Mediani. Di sini juga ada saran untuk sistem prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Disarankan untuk adanya pemisahan fungsi penjualan dengan fungsi lainnya untuk menghindari adanya kesalahan pelaksanaan tugas dengan menggunakan alur yang disarankan oleh penulis guna untuk mengurangi kelemahan perangkapan tugas dan untuk mengoptimalkan pengendalian internal Jilbab Mediani. Sebaiknya membuat faktur dengan nomor urut tercetak yang disarankan oleh penulis untuk memberikan kemudahan melakukan pencatatan komputerisasi. Dan bagi jurusan manajemen dan akuntansi melakukan tinjauan kembali objek KKN yang akan bekerja sama dengan mahasiswa, melakukan penyaringan objek KKN yang membutuhkan bantuan dan dapat bersinergi dengan mahasiswa. Cukup sekian pemaparan hasil kuliah kerja nyata kami. Pembimbing kami, Ibu Uis, dan semoga bagi UMKM dan kami sebagai mahasiswa. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo!